Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, materi kali ini saya akan membahas tentang dari desain yang sudah ada, ya, sudah ada yang ada di project kita, project toko, gitu ya. Desain ini kita akan membuat halaman ini menjadi halaman dinamis, gitu ya, dimana nanti data yang ada di sini itu diambil dari dari database kita. Tuh, uh, video sebelumnya saya sudah menjelaskan, sudah membuat sebuah proses. Nah, ini kemarin video sebelumnya tentang membahas tentang halaman admin atau halaman halaman backend, ya, halaman admin atau halaman dashboard, gitu. Nah, ini kemarin kita udah bahas ini. Nah, dari data ini, data yang ada di admin, gitu ya, data ini kita akan munculkan dia ada di sini, gitu. Ini kan masih statik, masih bawaan desain yang saya download, gitu. Nah, untuk mendapatkan desain ini, nah, desain ini saya ambil dari halaman w3layout.com. Nah, di halaman di website ini banyak banget template-template yang gratis, yang menurut saya sudah cukup untuk membuat sebuah project website. Itu bisa di-download secara gratis, ya. Nah, di sini tuh banyak banget. Nah, ya, jadi bisa kita download desain-desain gratis di sini di W3 School, ya. Nah, ini salah satunya saya mendownload desain ini dari w3layout.com. Kayak gitu ya. Oke. Nah, sekarang di sini kita akan memunculkan data yang ada di backend atau ada di dashboard halaman admin. Kita akan munculkan di sini, gitu. Ini kan masih statik, gitu ya, masih statik. Terus masih data bawaan si W3 layout, kayak gitu. Nah, langkah pertama yang kita akan buat dinamis adalah menu-menu ini, ya. Ini masih menu-menu bawaan dari websitenya layout, W3 layout, gitu ya. Ini saya akan buat sebuah menu ini saya akan buat dinamis, dan menu ini saya akan mengambil data dari tabel kategori di sini. Nah, dari sini saya akan munculkan kategori-kategori ini. Saya akan munculkan dan saya akan jadikan dia sebagai menu di sini. Caranya gimana? Caranya, pertama kita buka dulu editor kita. Terus ini project toko, terus kita ke index, gitu. Nah, di sini saya sudah modif, ya, sudah saya edit biar mudah. Jadi dari bawaannya si W3 layout itu seperti ini, banyak tuh sampai puter sampai di bawah. Nah, sampai di sini. Nah, ini saya rubah menjadi seperti ini, lebih ringkas. Dan ini saya potong-potong, saya bagi-bagi, saya pisah-pisahkan.
kayak gitu ya. Nah, untuk memisahkan ini saya sudah membuat sebuah video tutorialnya. Silahkan diklik link di atas, atau klik di deskripsi ya. Di deskripsi saya sudah ada, silahkan diklik untuk cara memotong-motong desain yang sudah ada, kayak gitu ya. Oke, kita akan lanjut. Di sini saya akan membuat menu ini menjadi dinamis. Menu ini saya akan sesuaikan dengan kategori yang ada di halaman backend ini atau halaman admin. Jadi jaket menu, jaket anak, jaket celana pria, sepatu gunung, sendal, saya akan munculkan dia ada di sini sebagai menunya. Nah, caranya gimana? Nah, di sini udah ada menu atas. Saya masukin menu atas di sini ya. Nah, itu data ini ya, menu-menu ini itu adalah ini ya. Kalau nggak percaya kita coba ya, misalkan coba menu, saya save ini ya, saya coba menu ya, kita lihat ada perubahan nggak. Nah, tuh coba menu gitu ya. Nah, ini kan masih statik, masih bawaannya si Web3 layout. Sekarang kita akan membuat tag li ini, tag ulli ini saya akan buat dia jadi dinamis sesuai dengan jumlah kategori di sini gitu ya. Caranya gini, pertama kita hapus aja dulu yang nggak perlu, yang kita nggak pakai ini sampai sini, karena jadi defaultnya kita sisain 3. Kalau kita jalanin seperti ini, jadi home, coba menu, kontak. Nah, yang kita akan looping atau kita akan ulang datanya, atau kita akan samakan nama-nama ini sesuai dengan di sini, itu yang di sini gitu ya. Jadi saya akan melooping yang ini sesuai dengan acan. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini coba menu, saya akan looping, saya akan ulang menggunakan struktur logika gitu ya, sejumlah atau sama dengan yang ada di sini. Itu caranya gimana? Nah, berarti kan kita fokus di sini gitu ya. Ini kita enter aja dulu, terus di sini enter. Nah, di sini antara li ini kita bikin statement script atau script ya, SQL misal di sini SQLMN variable count query. Ya, di sini kita butuh sebuah perintah SQL untuk output. Nah, di sini select bintang from table yang kita mau itu table kategori. Nah, di sini terus di bawahnya kita pakai struktur logika while, struktur kontrol ya, while. Nah, ini kondisinya kita masukkan PM, terus di sini SQLM, nah ini ya. Ya, terus tagar kode ini kita hapus, kita buat sebuah perintah echo seperti ini. Nah, terus ini li
li sampai di sini, sampai ada apa sih ini simbol ini ya, sampai simbol ini kita cut, ctrl cut. Nah, kita pindahkan di sini. Di sini kita pastekan di sini ctrl s gitu ya. Nah, karena di sini di sini tanda kutip 2 ya, di sini tanda kutip 2, berarti yang ini kita rubah jadi tanda kutip 1. Tanda kutip 1. Nah, di sini ini kita bikin tagar ya, kita bikin pagar di sini. Nah, kita coba jalanin. Oh iya. Nah, kenapa nggak muncul di sini? Kenapa nggak muncul? Karena saya belum menyisipkan koneksi di sini. Kita masukkan dulu di sini paling atas ya. Kita sisipkan menggunakan fungsi include. Terus karena koneksi saya ada di folder ini di lib ya, berarti kita panggil dulu foldernya, terus kita panggil filenya. Nah, seperti ini. Kita coba jalanin. Nah, muncul ya. Nah, ini coba menu. Nah, ini dia mengulang sejumlah ini. Ini ada 5. Di sini ada 5, 1 2 3 4 5. Nah, sekarang gimana caranya coba menu ini kita akan sesuaikan, kita akan sama dengan ini, kayak gitu ya. Caranya gini, kita kesini lagi. Nah, kan yang tadi muncul itu kan ini ya. Nah, ini nih, coba menu ini kita panggil fieldnya si kategori PM, terus di sini fieldnya kategori kayak gini. Kita coba ya, kita coba jalanin. Nah, jaket pria, jaket anak, celana pria, sepatu gunung, sendal. Nah, ini akan nambah terus kalau kita input di sini kategorinya kayak gitu ya. Nah, ini udah sesuai, udah sama kan, jaket pria, jaket anak, celana pria, sepatu gunung, sendal. Ini juga sama kan gitu. Nah, ini saya looping gitu ya. Kita menggunakan struktur logika while, dimana isinya kondisinya itu ini gitu ya. Cukup ya untuk melooping menu. Untuk melooping menu cukup. Saya rasa ini udah dinamis. Nanti tinggal kita setiap kita klik jaket pria nanti muncul kategori jaket pria, jaket anak nanti muncul kategori barang jaket anak kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan melanjutkan yang ini. Nah, yang ini kita boleh nih kita. Nah, ini juga kita bikin dinamis ya. Ini kita akan sesuaikan dengan data barang di sini. Kita coba ya. Ini dia masuknya di header 1, header 2. Berarti kita panggil dulu header 2-nya. Di sini. Kita lihat di sini ada itu enggak? Ini pembukanya ini pakai jQuery OOL carousel. Ini pembukanya sampai penutupnya, ini penutupnya. Terus kita lihat juga ininya. Nah, di sini item left, ini sampai di sini, ini sampai di sini. Enggak ada perbedaan ya. Sama kan? Sama semua ya. Sama semua kayaknya. Nah, kalau sama semua gini lebih enak nih.
kita sisain aja satu, kita hapus dulu. Nah, nanti kita sini ya, dari sini sampai mana tadi, nah ini sampai sini kita hapus dulu. Tadi kan yang di looping ini nih ya, kita lihat dulu. Nah sisa satu ya, kita sisain satu. Nah sekarang ini kita looping sejumlah data barang ini gitu ya, berarti sama perintahnya, kita masuk aja ke sini karena hampir sama. Ini kita taruh sini. Nah terus, nah ini kan karena di sininya banyak gitu ya, saya biasanya mensiasatinya saya pisah. Jadi setelah pembuka kurung di ini saya tutup dulu pakai PHP. Nah terus dia batasnya sampai mana, sampai sini. Nah ini saya buka lagi pakai struktur PHP, saya paste di sini gitu. Jadi pembuka kurung kerawal well itu ada di sini, terus penutupnya di sini tuh. Ini kita hapus yang ini karena bukannya punya dia. Kita coba jalanin lagi ya. Nah tuh sudah sama kan, sekarang tinggal kita ganti-ganti ini gambar sama judulnya. Kita gambar sama judulnya, tinggal ini berarti kan dia ini nih tag image ya, img. Ini kita tinggal ganti aja src. Nah, karena gambar-gambar itu saya simpan di dalam folder produk, berarti kita panggil dulu file produk folder produk. Nah, terus di sini kita bikin struktur PHP, kita masukkan di sini variabel pm. Nah di sini fieldnya gambar, field dari table kategori kita rubah jadi table barang. Nah terus yang kita munculkan karena ini gambar, jadi gambar ya, ini field gambar dari si table barang. Saya coba jalanin dulu. Nah tuh ya, udah sesuai kan, ini udah sesuai sama ini sini gitu. Ini udah dinamis yang ini. Sekarang tinggal ininya kita rubah namanya Brandsus ya, dia kan Brandsus kan. Brandsus berarti ini tinggal kita ganti tab, kita masukkan di sini, kita taruh gambar, kita ganti jadi sebentar, fieldnya apa, kita masuk dulu kalau host PHP admin. kalau host PHP lama. Sabar ya, jadi sambil nunggu di loading. Jadi ini nih disesuaikan sama nama-nama ini nih ya, udah masuk. Oke, kita ke ini kita udah ke PHP admin, kita buka DB tokonya, terus kita buka juga table barang. Yang kita mau manipulasi itu nama Brandsus, kita ganti ini. Nah ini fieldnya nih, fieldnya nama, nah ini field gambar yang tadi gitu. Ini kita ganti jadi nama. Ini disesuaikan dengan field yang ada di sini ya. Coba kita jalan lagi. Outdoor aktif, api tag, jaket hangat. Nah ya, tuh ini udah dinamis, ini udah sesuai
sudah sesuai dengan data yang ada di database kita. Ini sudah. Sekarang ini ya, ini berarti dia masuk ke isi, masuknya di isi. Berarti kita sekarang buka di modul di isi. Nah, ini sekarang kita akan melooping data ini ya. Ini kan masih statik, caranya sama ya. Caranya kita hapus dulu data yang bawaan. Ini kan kita cukup ambil satu aja, yang ini atau yang ini atau yang ini. Berarti ini, misalkan saya ambil ini, berarti ini kita hapus gitu ya. Saya hapus dulu itu, dia di sini 1 sampai di sini, berarti sini. Nah, sudah hilang. Nah, ini juga sama, dia ada di bawah, di bawah dia ada di sini. Nah, dia kan ada atas, ada di bawah gitu ya. Nah, yang tadi di atas sudah saya hapus. Dia buat pembatas antara atas bawah itu ini nih ya. Ini kita agak enter, ini kita enter ya. Karena kita butuhnya cuma hanya satu, berarti yang ini kita hapus aja nih. Dia ini pembukanya sampai penutupnya mana ini. Nah, ini kita hapus aja semua. Nah, kita cuma hanya butuh satu. Nah, butuh satu ini aja gitu ya. Satu, nanti ini kita akan looping gitu. Kita akan looping sejumlah data yang ada di ini gitu ya. Jadi ini kita akan looping dia gitu. Nah, caranya gimana? Caranya hampir sama semua. Ini kan yang di looping tuh ini grid 1 of 3. Berarti ini kita enter dulu. Terus batasnya di sini kan ya. Sini sama di sini. Perintahnya sama aja. Ini saya copy ke sini. Data barang pf. Terus penutupnya ini saya copy juga ke sini gitu ya. Nah, ini secara otomatis dia yang grid ini akan mereload atau mengulang atau melooping sejumlah data yang ada di sini, tabel barang gitu. Kita coba ya. Nah, tuh ya. Oke. Muncul nih sejumlah ini 1 2 3 4 5 6. Bener gak sih ada 6? Ada 6 ya, bener kan? Produknya ada 6. Kayak gitu. Nah, terus kita lanjut. Kita ganti aja dulu gambarnya. Kita ganti gambarnya sama. Ini aja nih, kita ambil. Ini kita ambil sampai sini. Kita copy. Ini kita copy. Terus kita pastein dia di sini. Karena kan sama perintahnya. Kita pastein 1. Kita coba jalan lagi. Nah, udah kan, gambarnya udah sesuai. Nah, sekarang tinggal brandnya ini kita ganti juga kan. Ini kita balik ke sini karena kan sama. Ini kita copy juga, terus kita pastekan dia di sini. Kita lihat hasilnya. Nah, ini udah sama namanya. Sekarang mata uangnya yang ini kan di sini udah ada mata uang nih, tuh harga ya. Ini sama. Berarti dia di sini. Di sini kita ganti jadi
apa di sini? Fieldnya harga. Kita jalani lagi. Nah, itu udah sama ya. Nah, sekarang kita akan membuat si mata uang ini menjadi rupiah dan seperti ini ya. Caranya tinggal kita tambahkan fungsi number format di sini. Nah, ini kita himpit dia dengan buka kurung di dalam kurung number format gitu ya. Kita coba jalan lagi. Nah, dia udah ada koma. Nah, untuk mata uang ya, ini di sini, di luar ya, di luar si struktur PHP. Nah, kayak seperti ini. Kita jalanin lagi. Ya kan? Udah berubah tuh RP200. Ini sesuai dengan yang ada di sini. Kayak gitu. Nah, sekarang di sini ada permasalahannya. Kalau di desainnya itu kalau di desain bawaannya itu ada begini, dia terpisah ya. Dia agak bagus, dan sedangkan ini berantakan nih. Gitu. Kita akan mengakalinya. Kayak caranya gini. Kan si bawaan itu kan dia juga di looping nih. Ya kan? Grid ini di looping. Sejumlah datanya kan ya. Nah, ini sekarang berarti ini juga kita looping. Gitu. Caranya gimana? Caranya sekarang berarti ini kita looping jumlah si kategori, tabel kategori. Ini kita ganti dulu tabel barang jadi TB kategori. Terus penutup dari while ini dia di bawah sini, karena kan segini kan tuh. Ini penutup, ini pembukanya, ini penutupnya. Berarti ini kita copy, kita pastekan dia di sini. Nah, di sini seperti ini. Yes. Ini. Oh, ini bentrok dia. Takutnya bentrok. Kita ganti dulu. K. Nah, tuh ya. Tuh kan. Nah, sekarang kita akan membuat, dia masih berantakan tapi di sini udah muncul nih sejumlah karakter, sejumlah kategori. Nah, sekarang kita akan pisahkan. Jadi tiga ini kan masih campur nih. Ini jaket anak, ini jaket dewasa, jaket pria, jaket pria, jaket anak gitu kan. Ini masih jadi satu gitu. Nah, sekarang kita akan memfilter, jadi setiap itu kategori-kategorinya gitu. Jadi satu baris ini kategori apa, terus di bawahnya itu sebaris ini kategori apa, kayak gitu ya. Nah, caranya gini. Di bawah ini kita bikin satu statement. Saya buat di sini IDK, terus di sini variabel VK, di sini KD cut. Nah, ini kan KD cut ini punyanya si tabel kategori, dan dia ada di tabel barang gitu. Karena tabel barang ini tabel relasi ya. Nah, sekarang ini tabel barang kita bikin dia tabel barang kita buat kata parameter ya, parameter KD cut. Jadi apa perintah ini tuh
akan menampilkan data dari tabel barang di mana KDCAD-nya itu ID K gitu. Jadi dia data itu munculin hanya sesuai dengan kategori yang ada di sini gitu. Kita coba jalanin. Nah, muncul ya. Udah bagus kan? Kayak gini. Gitu. Jadi ini kan jaket dewasa masuknya. Kategorinya jaket dewasa. Terus ini kategorinya jaket anak. Kayak gitu. Nanti tinggal ditambah-tambahin aja di sini. Gitu. Oke. Paham ya? Sampai di sini. Ini sudah saya dinamiskan. Ini sudah dinamis. Sudah sesuai dengan data yang di database. Ini juga sudah dinamis, sudah ambil data dari si database, dan ini sudah sesuai dengan yang ada di sini. Nah, kayak gitu ya. Sampai di sini ada yang bertanyakan, silakan komen di kolom komentar. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang masih belum paham, silakan kalian berkomentar di bawah. Ditunggu komentarnya. Itu nanti pertemuan berikutnya kita akan membuat menu-menu ini jadi dinamis gitu ya. Jadi pas jaket pria nanti munculnya contoh kayak gini. Misalkan saya klik handbag, jadi kategori handbag muncul. Terus saya klik wallet, dia akan muncul kategori wallet gitu ya. Di sini aksesoris, dia akan muncul aksesoris gitu, dan sini juga nanti akan kita fungsikan. Jadi pas misalkan saya klik jaket pria, munculnya di sini hanya barang-barang jaket pria. Jaket anak muncul jaket anak, dan seterusnya gitu ya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan membuat dinamis menu-menu ini ya. Setiap klik menu ini nanti dia akan ngefilter dia akan memfilter dan akan menampilkan data sesuai dengan kategorinya, barang dengan kategorinya. Kayak gitu ya. Cukup saya rasa untuk menampilkan data menampilkan data halaman dari halaman admin ke halaman dari halaman back end ke halaman front end atau halaman depan website. Kayak gitu ya. Ini gitu. Nah, terus untuk ini untuk ini silakan dilihat dulu video sebelumnya. Klik aja di deskripsi. Nanti di situ akan diarahkan gimana caranya memisahkan kenapa bisa jadi seperti ini. Kayak gitu ya. Cukup sekian materi kali ini. Materi kali ini menampilkan data dari back end ke halaman front end atau halaman home. Berikutnya kita akan memfungsikan menu-menu ini sesuai dengan kategori. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.